Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa ketemu ya, meskipun melalui online, melalui webinar gitu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sehat terus dan terhindar dari COVID-19. Amin ya. Baik, ada Pak Asep di layar saya, ada Alosius Numberi, ada Vansa, ada ya ini Bapak Ibu, pokoknya saya senang juga lihatnya, masih banyak peminatnya. Di sini tercatat yang hadir ada 89 ya. Apresiasi banget buat Bapak Ibu semua masih berminat dengan KLHS. Mudah-mudahan tidak surut semangatnya karena tugas KLHS semakin ke depan semakin berat. Terima kasih timnya Pak Asep telah memfasilitasi dengan webinar ini. Mudah-mudahan upaya kita untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya untuk KLHS semakin meningkat. Baik, saya akan share screen. Cuma tadi Mas Satria bilang katanya 1,5 jam waktu saya, setelah itu diskusi, bukannya 1,5 jam sekalian diskusi. Iya, maksud saya itu, Bu, termasuk diskusi 1,5 jam. Mohon maaf, Bu. Iya, ntar panjang banget ntar. Saya berusaha ingin secepat mungkin gitu ya untuk menyelesaikan slide saya yang berjumlah 35. Ya, ini materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi muatan KRP yang berdampak atau beresiko. Resikonya kepada apa? Beresiko pada kerusakan lingkungan ya. Udah kelihatan ya share screen saya ya. Bagi Bapak Ibu, ini nama lengkap saya, handphone, dan juga alamat email. Silakan kalau ada yang mau yang perlu ditanya-tanyakan dengan tangan terbuka, kami siap. Saya beserta tim saya di belakang. Baik, kita lanjut. Saya awali materi saya ini dengan memperkenalkan dasar hukum KLHS. Ya, yang khusus terkait dengan KLHS pastinya ini ada Undang-Undang Nomor 32 tentang lingkungan hidup. PP 46 2016 ini khusus KLHS dan turunannya sudah ada Permen LHK 69 2017. Jadi kalau secara regulasi ini KLHS sudah lengkap ya. Dan didukung dengan KLHS dalam aturan lainnya, yaitu ada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kalau sesi pagi tadi kan udah ada Pak Asep ya yang membawakan penyelenggaraan KLHS. Mudah-mudahan materi ini udah, tapi tidak ada salahnya sekilas saya ulang kembali. Jadi ada Undang-Undang Pemerintah Daerah, ada PP penyelenggaraan KLHS, ada PP perubahan peruntukan kawasan hutan. Jadi ini semua peraturan yang di sini dia bercerita juga tentang KLHS. Kemudian PP 13 tentang tata ruang nasional, tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, persetujuan substansi tata ruang, Permendagri 7 tentang KLHS RPJM, RPJMD, Permen ATR tentang persetujuan substansi tata ruang, dan terakhir di tahun 2019 Permendagri 90 2019 tentang nomenklatur dan keuangan KLHS. Ini nomenklatur dan bla-bla banyak dan keuangan KLHS jadi sudah masuk di mata anggaran yang sudah ada payung hukumnya, gitu ya. Sebelum saya ke identifikasi materi muatan, saya ingin mengajak teman-teman semua nih memahami definisi KLHS. Jadi dari definisinya dikatakan bahwa KLHS itu adalah rangkaian analisis yang sistematis. Jadi rangkaian analisis ini berarti nggak satu ya, lebih dari satu. Nah, yang lebih dari satu itu yang mana? Dia dijelaskan di pasal 16 Undang-Undang.
ada analisis daya dukung, ada analisis dampak resiko lingkungan hidup, ada analisis jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Jadi rangkaian analisisnya ini 6 muatan. Tapi ini minimal 6, lebih boleh, tapi kurang jangan gitu ya. Ini dari analisis. Kemudian sistematis. Kalau kita bicara sistematis, berarti kita bicara masa lalu, masa sekarang. Nah, dari 2 masa ini, masa lalu dan sekarang, kita bisa memprediksi untuk masa yang akan datang. Ya, memprediksi. Nah, di dalam kebanyakan KLHS memprediksi masa yang akan datang ini masih sangat minim. Ya. Nah, ini teman-teman di sini yang hadir di sini mudah-mudahan bisa digarisbawahi gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman bikin KLHS, jangan lupa proyeksi masa yang akan datang itu dimasukin juga analisisnya. Ya. Nah, kemudian menyeluruh partisipatif. Nah, partisipatif mengikut sertakan masyarakat. Masyarakat dari perguruan tinggi, masyarakat adat, masyarakat yang terkena dampak, kayak itu semua dilibatkan. Supaya apa? Supaya untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah menjadi dasar dan terintegrasi. Sama nih, prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan tata ruang. Tata ruang itu tujuannya untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman. Nah, aman dan nyaman itu kan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tapi kebanyakan masih banyak yang lupa nih pada saat nyusun tata ruang, tidak memperhatikan ruang yang aman dan nyaman itu yang mana. Kemudian telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Ya, suatu wilayah berarti ada batas wilayah. Ya, ada batas wilayah, ada deliniasi wilayah. Nah, ini kadang-kadang deliniasi wilayah yang mau dikaji ini di kebanyakan KLHS ini masih juga banyak yang kurang nih. Gitu. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan gitu ya dalam definisi KLHS. Saya ingin menyampaikan pasal-pasal yang terkait KLHS. Jadi diawali dari pasal 14 dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 14 sampai pasal 19. Pasal 14 mengatakan bahwa KLHS ini hanya salah satu instrumen, yaitu instrumen mencegah, ya, mencegah kerusakan lingkungan. Jadi bukan udah terjadi kerusakan lingkungan terus baru di KLHS, enggak. Tapi upaya untuk mencegah. Nah, kalau untuk mencegah berarti kan terhadap sebuah dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan di kita ini kan ada RT/RW, rencana tata ruang. Implementasinya tertuang di dalam RPJMD, gitu ya. Jadi ini saling kait mengait. Jadi dokumen untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi artinya harusnya dokumen tata ruangnya, dokumen RPJM-nya harus sudah menghindari potensi-potensi kerusakan lingkungan. Pasal 15 juga mengatakan dokumen perencanaan mana yang perlu di KLHS, yaitu dokumen perencanaan tata ruang dari tata ruang tingkat nasional sampai rencana detail, ya, beserta rencana rinci. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang, baik nasional sampai tingkat daerah. RZWP3K ini rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini di wilayah lautnya. Kemudian KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan. Jadi ada empat KRP. KRP itu adalah kebijakan, rencana, dan program yang harus dibuat KLHS-nya. Pasal 15 ini tentang mekanisme KLHS, ini yang paling nggak enak banget nih bagi KLHS. Kenapa? Karena mekanisme pertama adalah mengkaji kebijakan, rencana, program. Namanya kita dikaji gitu ya, kalau tata ruang berarti mengkaji tata ruangnya. Tata ruangnya kebanyakan kan dibikin oleh teman-teman PUPR gitu kan ya. Nah ini KLHS berarti kan mengkaji apa yang telah dibuat oleh teman-teman PUPR. Nah ini yang posisi ini yang nggak enak, tapi karena ini adalah amanahnya undang-undang ya mau nggak mau, suka nggak suka ya ini harus kita kaji. Gitu. Bukan artinya kita mencari-cari kesalahan, tidak, tapi amanah dari KLHS ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata ruang itu sendiri, meningkatkan kualitas RPJM-nya. Jadi bahasanya jangan kita cari-cari kesalahan dari
kebijakan rencana programnya, tapi adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dari dokumen perencanaan tersebut. Nah, dari hasil kajian kita mendapatkan rumusan alternatif penyempurnaan dari tata ruang tersebut, dari RPJM tersebut, kemudian memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas dari KRP tadi ya. Pasal 16 tadi sudah disinggung, yaitu muatan KLHS, ini minimal 6, ABCDF. Kenapa minimal? Karena di sini diikuti dengan kata sambung dan, ya, dari butir E ke butir F. Ini ada kata dan. Dan ini artinya adalah semuanya ini harus. Minimal 6 ini, tapi lebih boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Ya. Kecuali kalau di kata sambung antara E dengan F-nya ini adalah dan atau. Kalau dan atau berarti 1 aja udah cukup, nggak perlu sampai 6. Tapi karena kata sambungnya hanya dengan kalimat dan, berarti semua 6-6-nya ini harus dianalisis. Kurang nggak boleh, lebih boleh. Selanjutnya pasal 17. Ya, pasal 17 mengatakan bahwa hasil KLHS menjadi dasar bagi KRP pembangunan suatu wilayah. Jadi kalau KRP ini kita ganti, hasil KLHS menjadi dasar bagi tata ruang, gitu ya. Jadi hasil KLHS-nya, ya, tadi kan dikatakan hasil KLHS memperbaiki kualitas tata ruangnya, dan hasil KLHS ini menjadi dasar bagi tata ruangnya. Jadi hasil KLHS. Kemudian ayat kedua yang mengatakan, apabila hasil KLHS mengatakan daya dukung, daya tampung sudah terlampaui, KRP-nya harus diperbaiki sesuai rekomendasi. Dan segala usaha kegiatan itu kan kita mainnya biasanya kan di perizinan. Nah, itu izin tambang, izin hutan, izin IMB gitu ya. Kalau di wilayah tersebut daya dukungnya sudah terlampaui, berarti kegiatan usaha tersebut harus dihentikan, nggak boleh lagi diperpanjang. Pasal 18 keterlibatan masyarakat, tadi udah disampaikan, masyarakat adat, masyarakat yang terkena dampak kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Pasal 19 kembali menegaskan bahwa semua dokumen perencanaan tata ruang, ya, semua perencanaan tata ruang itu wajib didasarkan pada KLHS. Jadi di sini sangat kuat sekali ya, bahwa semua dokumen tata ruang harus berdasarkan KLHS. Oke, mari kita lanjut. Kalau tadi kan pasal-pasal di dalam undang-undang. Nah, kalau sekarang ini adalah KLHS dalam PP 46. PP 46 ini tadi kan tentang KLHS ya. Di sini Bapak Ibu saksikan ada 11, ada angka 11 di validasi. Ini artinya PP 46 ini menerangkan ada 11 langkah sampai ke proses validasi KLHS. Nah, dari langkah 1 sampai 11. Di mana langkah satunya adalah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. PB ini pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi terhadap dokumen KRP yang mana, yaitu KRP tata ruang, dokumen RZWP3K, yaitu tata ruang di lautan, KRP lainnya, dan KRP atas permintaan masyarakat. Ini. Kalau RPJM, KRP-nya di mana? RPJM di sini ya. Di sini karena nanti mekanismenya sudah ada Permendagri 7 2018, dia langsung ke identifikasi materi muatan KRP. Tapi kalau untuk tata ruang, dia diikuti dengan isu PB dulu, isu pembangunan berkelanjutan dulu, lalu isu pembangunan strategis dan prioritas. Baru langkah keempatnya adalah identifikasi materi muatan KRP. Nah, di sini kalau untuk tata ruang dan di materi sekarang saya ini, saya ruang lingkupnya hanya di sini, ya di sini, dan untuk RPJMD ikut di langkah ini. Jadi posisinya materi saya adalah di langkah 4 ini. Jadi saya menganggap bahwa langkah 1, 2, 3 tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep. Mungkin kalau untuk langkah 5 sampai langkah 11 hari-hari berikutnya ya. Oke, kita lanjut. KRP. KRP itu adalah kebijakan, rencana, dan program. Jadi kalau definisi sesuai dengan PP atau Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dibagi-bagi. Kebijakan
itu bicara tentang arah dan tindakan untuk mencapai TPB. TPB ini tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan itu sudah ada Kepresnya, ya. Kepres 59 tahun 2017 bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan kita tuh ada 19. Maaf, ada 17 ya. Nanti secara jelasnya Ibu Bapak nanti lihat Kepres 59-nya apa aja gitu. Kemudian rencana. Yang paling bisa kita garis bawahi kalau rencana ini adalah hasil suatu proses. Nah, di sini udah dikasih tahu nih, biasanya rencana itu adalah tata ruang beserta rencana rinci, kemudian RPJP, RPJM, baik dari tingkat nasional sampai daerah. Kemudian program. Program ini berisi kegiatan-kegiatan, bisa satu atau bisa lebih dari satu, untuk mencapai sasaran tadi, untuk mencapai tujuan pembangunan tadi, gitu ya. Jadi biasanya kalau kita bicara KRP, ini langsung yang sudah mandatori adalah yang ini, tata ruang, kemudian RPJP, kemudian RPJMD, ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya cuma di sininya aja, gitu ya, yang mengulasnya lebih jauh. Kalau ini kaitannya dengan RPJP dan RPJM. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mari kita mengenal jenis KRP ya, jenis kebijakan rencana program. Jadi kalau tadi bicara tata ruang beserta rencana rincinya, sesuai dengan PP 15 2010 tentang penyelenggaraan tata ruang, ini ada 10 jenis tata ruang. Dari tata ruang nasional, tata ruang provinsi, kabupaten, kota, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kabupaten, kota, RDTR, dan RT/RW pulau-kepulauan. Kemudian yang lainnya adalah RPJP, nasional daerah, RPJMD, nasional dan daerah. Jadi ini jenis KRP. Kalau dari jenisnya di sini 10, tambah ini 2 cuma 14 ya, cuma 14 jenis. Tapi kalau dari jumlah gitu ya, dari jumlah untuk nasional di sini ada 11 jenis, untuk provinsi ada 9 jenis, untuk kabupaten kota hanya 7. Tapi jumlahnya 7, jenisnya ada 7 tapi jumlahnya kabupaten kota yang paling banyak. Yaitu apa? Yaitu ada rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang ini kalau saya pernah nanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Barat itu RDTR-nya kurang lebih se-Jawa Barat gitu ya, itu ada 300. Kalau Jawa Tengah itu ada 500. Kalau satu provinsi kita rata-rata aja cuma 200, satu provinsi berarti se-Indonesia kali 34 provinsi kurang lebih ada sekitar 6 ribuan gitu ya. Nah, 6.000 RDTR itulah yang harus didampingi dengan KLHS. Nah, peran Bapak Ibu lah ke depan untuk bisa mendampingi jenis-jenis KRP ini untuk di KLHS-kan. Baik, dari judul kan, identifikasi materi muatan KRP. Setelah kita mengenal jenis KRP, sekarang mari kita mengenal muatan KRP. Muatan KRP kalau dari tata ruang nasional itu ada PP 13 ya 2017. Tata ruang provinsi, kabupaten, kota itu ada Permen ATR nomor 1 2018. Kawasan strategis nasional provinsi itu ada Permen PU 1 2012. Kalau untuk kawasan strategis provinsi dan kabupaten ada Permen ATR 37 2016. Kalau untuk RTR kawasan strategis kota, ini saya nggak dapet nih. Apakah udah ada atau belum? Saya belum dapetin nih. Regulasinya yang mana? Kalau RDTR, Permen ATR 16 2018. Sama RT/RW Pulau Kepulauan juga saya nggak dapat. Apakah ini MP3EI? Saya masih belum memahaminya. Jadi ini yang saya dapat. Mari kita berkenalan dengan muatan KRP. Ya. PP 13 2017 tentang tata ruang nasional, ya, dia adalah revisi dari PP 26 2008. Ya, tapi hanya beberapa pasal. Jadi PP 26 masih tetap berlaku.
dan PP 13 juga tetap berlaku. Jadi 2 PP ini masih tetap berlaku. Mari kita lihat muatan RT RW nasional, gitu ya. Kalau dilihat ininya, penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan. Ada kepentingan pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya. Isinya apa? Isinya berupa arahan. Ya, ada arahan pemanfaatan ruang, kemudian ada arahan pengendalian, dan indikasi arahan peraturan zonasi. Ini di awal dari PP tersebut. Kemudian ada tujuan. Nah, di sini muatannya, ya. Muatannya ada di pasal 9 dan pasal 10. Ya. Berisi struktur dan pola ruang. Ya. Ada struktur ruang biasanya sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, energi, sumber daya listrik, gitu ya. Kalau untuk nasional skalanya 1 juta. Nah, kemudian yang lainnya adalah pola ruang. Ya, pola ruang biasanya ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Nah, inilah yang biasanya struktur ruang, pola lindung, pola budidaya yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu pahami karena sebenarnya adalah muatan dari tata ruang itu secara ringkas adalah ada struktur ruang dan ada pola ruang. Gitu kan? Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Pola ruang mana yang berdampak pada kerusakan lingkungan? Struktur ruang mana yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan? Ini baru dari kawasan strategis nasional. Nah, kalau dari ini karena ininya pindah-pindah nih ya layarnya. Kita perhatikan dari muatan tata ruang provinsi. Ya, muatan RT RW provinsi, kabupaten kota sesuai dengan Permenaker 1 nomor 2018 yang dibilang muatan KRP itu mana? Muatan rencana tata ruang. Nah, nggak jauh beda dari tata ruang nasional tadi. Ada tujuan, ada rencana struktur ruang, ada pola ruang, ada penetapan kawasan strategis dan seterusnya. Jadi kurang lebih sama gitu ya, tapi mungkin yang membedakan adalah skalanya. Kalau tadi nasional skala di 1 juta, kalau provinsi kabupaten kota bermain di 250 sampai di 50.000 gitu ya skalanya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian kita mengenal lagi muatan kawasan strategis nasional Permen PU 1 2012. Isinya sama ya, ada struktur ruang dan ada pola ruang. Di sini diawali dengan ketentuan umum dan ketentuan teknis. Di ketentuan teknis ada muatan RTR kawasan strategis nasional. Isinya apa? Isinya nggak jauh juga dari yang tadi. Dia berdasarkan tipologi. Jadi ada tipologi untuk pertumbuhan ekonomi, sosial budaya. Jadi ketika Bapak Ibu mau nyusun KLHS kawasan strategis provinsi atau kabupaten kota, Bapak Ibu harus udah ngeling. Oh, ini kawasan strategisnya buat apa nih? Tujuannya untuk apa? Untuk ekonomi kah atau untuk sosial budaya? Atau untuk mana? Karena apa? Ketika Bapak Ibu memahami tujuannya untuk apa, tipologi kawasan strategisnya untuk apa, ini berdampak pada struktur dan pola ruangnya. Jadi jangan sampai tujuannya untuk ekonomi gitu ya. Atau saya balik nih, tujuannya untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Tapi ternyata di tata ruang kawasan strategisnya ternyata kebanyakan adalah untuk maksudnya ruangnya kebanyakan untuk jasa dan perdagangan gitu. Berarti kan nggak nyambung dengan tipologinya. Tipologi kawasan strategis untuk mendukung daya dukung lingkungan hidup, tapi pola ruangnya sekian 60% perdagangan dan jasa gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami gitu ya dalam rangka memahami tipologi dari kawasan strategis tersebut. Jadi di sini udah ada rambu-rambunya, udah tegas gitu ya di peraturan, tapi biasanya implementasi di tata ruangnya ini agak suka meleset. Mungkin bukan di tata ruangnya, tapi mungkin di analisis KLHS-nya gitu ya. Bapak Ibu harus mendalami tersebut.
Kemudian mari kita pahami lagi dari kawasan strategis tersebut, ternyata ada deliniasi kawasan strategis itu mencakup kawasan inti dan penyangga. Nah, antara kawasan inti dan penyangga itu analisisnya pada skala yang berbeda. Kalau untuk di kawasan inti itu lebih detail. Kalau detail berarti implementasi di pembagian ruangnya itu juga harusnya detail juga gitu. Kawasan penyangga biasanya agak bersifat makro, jadi bisa pada skala 50.000 atau di 100.000. Jadi ini tolong hal-hal yang seperti ini dipahami pada saat menyusun analisis kajiannya. Ya, mari kita lihat muatan kawasan strategis provinsi. Jadi intinya ternyata sama ya, muatannya ada tujuan, ada rencana struktur ruang, ada pola ruang, ada arahan pemanfaatan ruang, dan yang paling penting dipahami ini. Kalau arahan kan berupa narasi-narasi, tapi struktur ruang dan pola ruang ini berbicara lokasi. Nah, kalau bicara lokasi itu ada di mana dan luas, ya, luasnya ada berapa. Jadi kalau pola ruang kehutanan untuk tujuannya KSN-nya untuk daya dukung, ya berarti pola ruang kehutanan hutan konservasinya harus lebih dominan dibanding pola ruang yang lainnya. Jadi implementasinya ke sana gitu ya. Selanjutnya ini masih menerangkan kawasan strategis, saya lewati. RDTR sama ya, kalau kita cermati muatan RDTR ternyata juga sama, ada tujuan, ada struktur ruang, ada pola ruang. Tapi pada saat RDTR KRP-nya sudah bicara detail ya. Ada jaringan jalan, ada jaringan kereta api, jalannya ada jalan arteri sekunder sampai jalan lingkungan primer harusnya tergambar di peta RDTR-nya. Juga demikian, ada jalur pejalan kaki, ada jalur sepeda. Nah, hal-hal seperti ini kan punya makna ya. Apa yang tertulis di sini harusnya tergambarkan di peta RDTR-nya. Ya. Jadi jangan sampai di sininya udah ada, tapi di peta RDTR-nya nggak tergambarkan. Gitu, berarti masih ada miss antara regulasi dengan hasil tata ruangnya. Sampai jalan masuk dan keluar parkir gitu ya. Nah, ini mesti tergambarkan. Artinya apa? Artinya memang betul-betul detail gitu. Kalau saya suka bilangnya sampai tempat pembuangan sampah yang ukuran 10 meter kali 10 meter harusnya juga tergambar di peta RDTR-nya gitu. Supaya apa? Supaya bisa dianalisis tempat pengumpulan sampah 10 kali 10 itu cukup nggak untuk menampung sampah yang potensi sampah yang dihasilkan oleh manusia di sekitarnya gitu kan. Kalau nggak cukup ya berarti kan harus diperlebar lagi tempat sampahnya gitu. Nah, ini yang diperlukan analisis kalau kita sudah bicara RDTR. Selanjutnya ini melengkapinya ya, zonasinya di RDTR nanti kaitannya dengan ITBX. Mana kegiatan yang diizinkan, mana yang dilarang, mana yang bersyarat, dan mana yang tidak diperbolehkan ya. Ujungnya adalah ke ITBX-nya. Baik, selanjutnya adalah muatan KLHS dalam RPJM. Kalau tadi tata ruang kita udah, sekarang rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Mekanismenya hampir sama dengan mekanisme KLHS, diawali dengan membentuk tim, kemudian mengkaji, kemudian membuat rumusan skenario atau alternatif dan validasi KLHS. Ya. Nah, di sini sebagaimana tadi sudah diterangkan di dalam kerangka berpikir tadi, bahwa untuk RPJM ya ditempuh mekanisme kita menganalisisnya dari KRP-nya, KRP Kepres 59 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau dari amanahnya Permendagri
7/2018. Di sini yang dilihat adalah capaian indikatornya berupa analisis kondisi pencapaian TPB. Jadi dari Perpres 59 ya ada 17 TPB. Nah, ini dari 17 TPB ini ada indikator-indikator. Kita lihat mana indikator yang sudah tercapai dan yang belum tercapai, mana yang tidak ada data dan tidak ada di wilayah kajian. Jadi ini yang perlu dianalisis kalau di RPJP atau RPJM-nya. Nah, selanjutnya adalah dampak resiko. Nomenklaturnya apa? Kalau dampak, ini kaitan kalau dari definisinya terkait dengan adanya pengaruh yang berubah gitu ya, berubah dari yang satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Kalau resiko biasanya berbicara tingkat kejadian bahaya. Jadi kalau sebuah rencana pembangunan berada di karakteristik wilayah yang tidak cocok, berarti dia akan memiliki dampak dan resiko. Contohnya, mau dibangun jalan tol, tapi trasenya melewati kawasan konservasi gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini harus Bapak Ibu pahami. Banyak baca, banyak melakukan diskusi. Gitu. Jadi hal-hal mana yang bisa dibangun dan hal-hal mana yang tidak bisa dibangun. Pasti kalau ada jalan tol yang mau dibangun melewati kawasan konservasi, pasti ada dampak yang ditimbulkan. Biasanya dampaknya adalah dampak negatif. Pasti ada resiko yang ditimbulkan. Kawasan konservasi biasanya kan ininya tinggi ya, biodiversity-nya tinggi. Nah, kalau dibongkar menjadi jalan tol, berarti dari tadinya memiliki biodiversity menjadi biodiversity-nya hilang. Resikonya memangnya apa? Resikonya bahwa biasanya umumnya biodiversity itu mengandung plasma nutfah. Plasma nutfah itu banyak yang belum diteliti. Manfaatnya banyak yang kita belum tahu. Gitu ya. Umpamanya contoh, seperti chips. Chips itu bahannya kecil, tapi manfaatnya sangat besar. Nah, hal-hal yang seperti ini kita masih melindunginya dalam bentuk kawasan-kawasan konservasi. Jadi kalau kawasan konservasi kita alokasikan sebagai tempat penelitian dan pengembangan. Jadi jangan dilakukan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut. Jadi itu ininya. Identifikasi materi muatan KRP. Langkah keempat. Sebagian teman-teman menganggap bahwa Ibu, kalau materi KRP-nya semua diidentifikasi, banyak dong gitu ya. Karena ada struktur ruangnya aja bisa 100, belum lagi pola ruang. Pola ruangnya kan bukan cuma di kecamatan A aja, ada di kecamatan B, ada ya. Tapi amanah dari PP 46 ya, di sini seluruh materi KRP harus diidentifikasi. Ya. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Kalau tahap awal, semua materi KRP harus diidentifikasi. Ditapis dengan pasal 3 PP 46. Jadi dari sekian banyak KRP, mana yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mana yang tidak. Nanti hasil tapisan akan membawa bahwa sebagian dari KRP dia berdampak dan sebagian dari KRP tidak berdampak. Ya, ini mekanisme bagaimana cara mengidentifikasinya. Nanti dari hasil mengidentifikasinya bagaimana, ini pakai visoanalisis yang ada di pasal 3 PP 46, yaitu perubahan iklim. Dia akan menimbulkan perubahan iklim enggak? Akan menimbulkan kerusakan keanekaragaman hayati apa enggak? Akan meningkatkan intensitas bencana banjir atau longsor atau tidak? Nah, ini visoanalisisnya ya, untuk bisa kita mengetahui KRP mana yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mana yang tidak. Baik, saya memberikan contoh antara tata ruang nasional dengan tata ruang RDTR. Muatannya tidak jauh berbeda ya. Ada tujuan, struktur ruang, pola ruang, ada kawasan lindung, kawasan budidaya, dan seterusnya. Jadi dari dua ini, ternyata kalau tata ruang isinya sama. Sehingga saya ambil kesimpulan,
Untuk tata ruang, muatan yang harus Bapak Ibu pahami adalah struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang terdiri dari sistem perkotaan, ini yang perlu Bapak Ibu telaah. Sistem perkotaan dari mana ke mana, jaringan transportasi dari mana ke mana, ada berapa, panjangnya berapa, jaringan energi dan seterusnya. Pola ruang, ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya, ada kawasan strategis. Kawasan lindung terdiri dari apa aja, kawasan budidaya apa saja, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau RPJM, ada visi, misi gitu ya, nah pelajari Permendagri 86. Kemudian ada target, itu sesuai dengan Perpres 59. Ada waktu, volume, dan pelaksanaannya. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kemudian muatan KLHS RZWP3K, ini tata ruang di lautan. Tata ruang di lautan ada kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, alur laut, dan kawasan strategis. Intinya alur laut ini sebetulnya sama dengan struktur ruang. Kawasan strategis sebetulnya sama dengan kawasan strategis di daratan ya. Kawasan pemanfaatan umum ini sebetulnya kawasan budidaya kalau di daratan. Kawasan konservasi adalah kawasan lindung. Jadi kalau kita bicara tata ruang, tidak jauh dari struktur dan pola ruang. Baik ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan aja. Nah, ini contoh dari RDTR. Ya, di sini ada kawasan lindung. Ya, kawasan lindung, zona resapan air dan seterusnya ada jumlah. Ini bagus sekali. Karena apa? Karena ini memang yang diharapkan dari RDTR. Karena dia sudah ibaratnya semua sudah bisa dipoligonkan. Nah, dari zona lindung dengan zona budidaya gitu ya. Di sini kita bisa lihat berapa persen zona lindungnya. Gitu. Nah, apakah sudah memenuhi amanah PP 13 2017? PP 13 2017 kan mengamanahkan Pulau Jawa minimal kawasan lindungnya 30%. Nah, kalau UMP tidak bisa dimatrikkan, kita nggak akan pernah bisa tahu berapa sih zona kawasan lindung di Pulau Jawa sebetulnya gitu ya. Nah, tapi kalau sudah kita ketahui bisa dihitung luasnya, maka kita bisa tahu kawasan lindungnya sudah mencapai tujuan atau belum. Demikian juga kawasan budidayanya. Ini hasil dari penapisan identifikasi KRP ya terhadap pasal 3 PP 46. Jadi berdampak, ada yang tidak berdampak gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nomenklaturnya mana yang berdampak. Nah, untuk KLHS yang paling penting adalah di sini Bapak Ibu. Jadi yang berdampak ini nanti isi luasnya. Peningkatan jalan kolektor primer. Existingnya ada apa enggak? Kalau ada, tulis berapa kilo, lebarnya berapa, sehingga luasnya bisa diisi. Kalau luas di RDTR, ambilnya dari sini ya. Ini kan baru pola ruang, strukturnya belum ada. Ini pola ruang lindung, pola ruang budidaya. Struktur ruangnya tadi kan dari muatan KRP-nya harusnya ada struktur ruang. Nah, ini di sini peningkatan jalan kolektor harusnya ini bisa diisi. Kalau luas RDTR bisa diisi, kondisi existingnya sekarang ini apa? Ini juga bisa diisi gitu kan. Kalau luas KLHS, ini berdasarkan hasil analisis KLHS, baru bisa diisi. Sebelum dilakukan KLHS, belum bisa diisi. Nah, ini biasanya 3 matrik ini kami minta dituangkan biasanya di bab-bab akhir dari laporan KLHS. Kalau ini udah bisa diisi, biasanya KLHS-nya udah bagus. Gitu. Nah, tapi kalau sepanjang ini belum bisa diisi, ini kita memprediksi bahwa analisisnya masih normatif. Gitu. Baik, kita lanjut. Saya mau ngasih pertanyaan nih, siapa kira-kira teman-teman yang bisa jawab nih? Gimana melintasi kawasan konservasi? Ada yang mau bantu jawab? Gimana caranya kalau ada yang mau jawab, Pak Satria? Langsung bilang saja, Bu. Kawasan lindung maksudnya, Bu? Kawasan konservasi. Siapa? Silakan aja. Pak Gary Sihombing mau jawab, Pak? Silakan, Pak. Saya tebak aja. Gimana, Pak, menurut Pak Gary? Kalau ada struktur ruang, tapi melintasi kawasan konservasi, kira-kira bisa nggak?
Bisa Tidak tetap bisa, dibangun nggak? Ya? tidak bisa Bu, karena dia merupakan daerah konservasi, jadi rekomendasi perbaikannya harus kita alihkan atau dibelokkan tidak melalui area-area konservasi seperti itu. Atau kalau toh bisa ya tetap harus dilakukan upaya teknik yang tidak mengganggu fungsi dari areal konservasi itu. Itu aja Bu. Dasar hukumnya apa Pak? Bisa ada yang bantu dasar hukumnya kenapa di kawasan konservasi nggak boleh? Bisa Bu, Kalau Bisa? menurut saya bisa Bu. Kenapa kok bisa? Ya. Mungkin ini adalah guna salah satu adanya KLHS. Jadi menurut saya bisa saja, tapi akan ada sonasi di sana. Dia tuh dalam bentuk zona maksudnya. Zona. Ya. Jadi tadi ada zona inti, ada zona penyangga gitu ya? Iya. Jadi karena begitu, kalau di kawasan konservasi kan ada zonasi itu. Jadi kita buat suatu kajian dulu melalui KLHS dan memberikan rekomendasi seperti itu. Di mana bisa dibangun seperti itu. Baik. Ya. Jadi kalau ada struktur ruang ini kan tadi kan ada untuk listrik, ada untuk air, ada untuk jalan gitu ya. Nah, kita pertama mesti tahu dulu struktur ruang itu apa. Kalau jalan bagaimana? Kalau listrik bagaimana? Kalau untuk yang lainnya bagaimana? Kawasan konservasi. Dari definisi nomenklaturnya konservasi, berarti kan harus dikonservasi ya, harus dikonserv ya, harus dilindungi gitu ya. Kalau semua kawasan konservasi bisa, maka habislah kawasan konservasi kita gitu ya. Kita kembali kepada dasar hukum, kawasan konservasi ada di mana? Ada di Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang KSA KPK. Ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kawasan konservasi ini tujuan utamanya hanya untuk penelitian dan pengembangan. Tadi kan udah sekilas sudah saya bilang kan, udah saya sampaikan. Jadi kawasan konservasi khusus untuk dikonservasi, nggak boleh untuk yang lainnya. Terus kalau umpamanya mendesak gitu, karena ada beberapa di kawasan konservasi ternyata ada jalan, ada jaringan listrik gitu ya. Itu biasanya melalui mekanisme yang sangat panjang sekali. Tuh Bu Wati itu, ada Bu Wati juga di sini. Bu Wati itu yang lebih memahami. Biasanya nggak langsung di kawasan konservasi ya Ibu ya. Biasanya nanti dianalisis kawasan konservasinya dirubah fungsi dulu biasanya. Nah, untuk merubah fungsi itu mekanismenya sangat panjang dan sangat lama. Jadi diharapkan karena kita sekarang ini bicaranya adalah KLHS, idealnya harusnya direlokasi struktur ruang tersebut. Jadi jangan melalui kawasan konservasi. Jadi demikian Bu. Itu adalah pola ruang terakhir yang perlu kita selamatkan. Saya ingin juga nih kasih tahu ke Bapak Ibu gitu ya. Kawasan konservasi ini kan masuk di kawasan lindung kalau Undang-Undang Tata Ruang, ya masuk di kawasan lindung. Yang tadi ya pola ruang dan struktur ruang, pola ruang, pola kawasan lindung dan pola budidaya. Korea Selatan itu Bapak Ibu, kawasan lindungnya ini itu 67%. 67%. Kawasan budidayanya itu hanya 33%. Tapi Korea Selatan itu bisa jadi negara maju loh. Ya. Jadi dia hanya membangun di luas wilayah 33%, di mana Korea Selatan itu luas wilayahnya kurang lebih seluas Pulau Jawa. Nah, kalau kita Pulau Jawa, kawasan lindung kita di Pulau Jawa itu hanya
7-11% kalau nggak salah. Makanya kerusakan lingkungan di Pulau Jawa itu paling tinggi. Ya, di Pulau Jawa sampai bulan ini, kalau Bapak Ibu nanti searching melalui Google, kerusakan lingkungan di Pulau Jawa dari bulan Desember sampai bulan April ini, rata-rata perharinya itu 4-5 kali gitu. Di setiap wilayah, gitu ya. Jadi kalau di Kabupaten A itu biasanya 4-5 kali. Satu hari itu terjadi kerusakan lingkungan. Apakah dia dalam bentuk angin puting beliung, apakah dalam bentuk longsor, banjir gitu. Itu kan kerusakan lingkungan ya, yang tidak bisa kita hindari bahwa itu menimbulkan kerusakan ekonomi gitu ya. Kalau mau kita lihat lagi kerugian ekonomi akibat adanya kerusakan lingkungan, data dari Google, silakan nanti Bapak Ibu juga lihat, kita sudah mengalami kerugian 70 triliun akibat dari baru-baru ini banjir ya, Indonesia di bulan Januari banjir. Nilainya udah mencapai 70 triliun. Baru hanya sampai bulan Februari, belum sampai April. Kalau hal ini kita biarkan, sekian ratus triliun kita rugi terhadap kerusakan lingkungan. Nah, pertanyaannya apakah kita masih mau melanjutkan gitu. Nah, biasanya kalau banjir terjadi kenapa? Ya, karena pertama biasanya banjir yang merugikan melanda pemukiman-pemukiman yang banyak manusianya gitu ya. Kalau banjir berada umpamanya di kawasan hutan, biasanya nggak dinilai itu kerugiannya. Tapi kalau banjirnya mengenai masyarakat, nah itu biasanya nilai kerugiannya dihitung. Nah, di sini nilai kerugian banjir aja di awal 2020 udah mencapai 70 triliun. Hal-hal ini harusnya bisa dihindari gitu. Nah, diharapkan pencegahan kerusakan ini melalui KLHS. Pertanyaan selanjutnya kira-kira, siapa nih yang mau bantu jawabnya? Kalau ada pengembangan pipa listrik, tapi melintasi kawasan gambut, kira-kira gimana? Bisa apa enggak? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo dong. Saya coba Bu, jawabnya Bu Adiaksa Bu dari Kalteng. Nanti dilihat dulu. Gambutnya, ya. Nah, dilihat dulu apakah kawasan gambutnya masuk zona lindung atau zona budidaya, tergantung dari kawasannya. Nah, nanti apabila dia memasuki kawasan gambut lindung, kawasan gambut tebal, maka itu diupayakan di dalam rekomendasi kita untuk dilakukan upaya-upaya pemindahan jalur. Karena yang kedua juga perlu diperhatikan nanti adanya rawan terhadap kebakaran. Karena ada fakta beberapa waktu lalu jaringan SUTT yang ada di Kalimantan Tengah putus karena roboh anten menaranya karena ternyata di bawahnya ada kebakaran seperti itu. Itu aja Bu, terima kasih. Iya, tepat sekali ya Pak Adiaksa ya. Jadi kita pisahkan dulu mana gambut lindung, mana gambut budidaya gitu ya. Nah, membedakan gambut lindung dengan gambut budidaya pastinya melalui survei lapangan ya. Karena kriteria gambut lindung, nah itu kalau berdasarkan regulasi adalah gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, gitu kan. Nah, kalau gambut budidaya adalah gambut dengan kedalaman di bawah dari 3 meter. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adiaksa, kekhawatiran itu banyak sekali. Kekhawatiran itu adalah dampak ya, dampak dari adanya kegiatan. Jadi betul, pertama khawatir terjadi kebakaran. Yang kedua, khawatir kalau dia berada di gambut lindung, berarti kan jangan sampai nanti tiba-tiba kependem gitu ya. Karena namanya gambut kan struktur tanahnya kan nggak solid gitu kan. Bisa-bisanya nanti kabel listriknya malah runtuh gitu ya. Nah,
gambut ini memang banyak di Kalimantan Tengah dan banyak juga di Riau. Kalimantan Tengah kebetulan lagi nyusun KLHS nih Pak, KLHS untuk ketahanan pangan ya. Ternyata di gambut di Kalimantan Tengah itu sangat rawan banget ya, karena ada kubah gambutnya gitu ya. Kubah gambutnya yang sampai 50 meter, artinya apa? Jangan sampai kita menempatkan suatu perencanaan pembangunan ternyata berada di kubah gambut gitu loh. Nah ini kebayang kan nanti ke depannya itu kalau ternyata kita salah analisis gitu kan, berarti ada resiko kerusakan lingkungan gitu. Nah ini yang perlu hati-hati. Jangankan untuk pipa kabel listrik gitu ya, untuk sawah sekalipun juga kita harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai ternyata sawah yang tujuan kita untuk ketahanan pangan ternyata berada di kubah gambut, suatu saat terjadi kubah gambutnya runtuh gitu ya. Berarti kalau udah runtuh, kerugian berapa banyak tuh terhadap potensi-potensi hasil sawahnya atau hasil pangannya gitu. Ya, selanjutnya ada yang mau jawab? Bagaimana jika ada rencana penambangan batu bara tapi di dalam areal pertanian? Kira-kira ada nggak ini yang punya kasus begini? Silakan, siapa yang mau jawab? Ini siapa aja nih? Kalau enggak nanti saya tunjuk nih ya. Pak, siapa? Ayo, jangan ditunjuk dong maunya. Silakan Pak, Bapak Ibu. Siapa? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Ya. Ada rencana penambangan batu bara di areal pertanian. Ada yang dari Kaltim enggak? Ini Kaltim banyak batu bara nih. Sampai waktu saya ke Kaltim tuh di bawah rumah teman saya itu ada batu baranya. Ayo, masa nggak ada yang mau bantu jawab? Pak, ya silakan Ibu. Kalau saya sih bukan dari Kalteng Bu, tapi kalau dinas di Surabaya. Cuma kalau yang ini kan saya belum dengar. Artinya saya belum tahu apakah memang ada penambangan batu bara di area pertanian. Tapi kalau misalkan merujuk ke peraturan pertanian, setahu saya tuh ada pertanian itu kan ada yang boleh dibudidayakan yang tidak termasuk KP2B itu. Tapi kalau memang sudah dia masuk ke dalam KP2B, otomatis memang tidak boleh digunakan tuh untuk apapun juga. Tapi yang tidak, yang non KP2B itu boleh, setahu saya sih. Ya. Ada lagi Bu? Ya sudah cukup pengetahuan saya itu. Oke, terima kasih. Iya, jadi kalau di pertanian, gitu ya, kita buka lagi peraturan di pertanian. LP2B. Memang kalau LP2B itu di wilayah pertanian posisinya itu sama tuh sama kawasan konservasi di kawasan hutan. Jadi nggak boleh diapa-apain. Tapi kalau bagi teman-teman SDM juga bilang bahwa kalau di situ ada potensi batu bara, itu harus didahulukan juga gitu katanya kan. Saya cuma mengekivalenkan aja, kalau dia di dalam kawasan hutan. Kalau di dalam kawasan hutan, dia ada di kawasan konservasi, dia nggak boleh. Gitu. Itu ada di Undang-Undang Kehutanan. Jadi Undang-Undang Kehutanan itu ada di pasal 38 mengatakan bahwa untuk kegiatan penambangan hanya boleh di hutan produksi dan hutan lindung. Jadi bagaimanapun potensi tambangnya, sebesar apapun potensi tambangnya, kalau dia berada di kawasan konservasi tetap nggak boleh. Bagaimanapun nilai ekonomis tambangnya sangat tinggi, atau kalori nilai tambangnya, batu baranya itu sangat tinggi, tetap sepanjang dia di kawasan konservasi nggak boleh. Karena apa? Karena Undang Kehutanan mengatakan kalau untuk penambangan hanya boleh di hutan lindung dan hutan produksi, titik. Gitu. Nah, kalau di areal pertanian, PR buat Bapak Ibu untuk mencari bagaimana tambang batu bara kalau berada di wilayah pertanian. Ya, PR ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada pengembangan industri tapi di areal sempadan pantai.
Ini banyak nih kasus kawasan industri, hotel gitu ya. Tapi ada di sempadan pantai. Kira-kira boleh nggak ini? Bu, mungkin mengingatkan waktu sebentar, Bu. Udah habis? Karena waktunya tinggal 40 menit lagi dan belum ada pertanyaan dari peserta, Bu. Oke, silakan. Slide saya tinggal berapa ya? Ini cuma ngasih tahu aja kepada Bapak Ibu bahwa untuk analisis KLHS jangan dilupain gitu ya. Awali dengan populasi, kemudian nanti bagi-bagi zona, bagi-bagi pola ruang dan struktur ruangnya gitu ya. Ini sangat diperlukan. Ini saya ngambil dari literatur yang sempat saya baca. Kemudian juga jangan sampai analisis perubahan iklim ya terkait dengan kalau di kota berarti ada kemungkinan terhadap jalan yang mau dibangun ya forecast-nya. Nah ini yang tadi bilang kita melihat masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau untuk RDTR saya menghayalkan bahwa RDTR nanti petanya kurang lebih seperti ini gitu. Tapi sampai sekarang saya masih belum dapetin nih peta RDTR yang seperti ini. Nanti silakan teman-teman kembangkan kreativitas teman-teman untuk bisa menghasilkan peta yang seperti itu. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Satria. Terima kasih pemaparannya pada Bu Fatma. Jadi untuk sesi tanya jawab ini, pertanyaannya sudah disetorkan ke moderator dan saya yang akan bertanya kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama, mungkin Ibu bisa jawabnya agak singkat dan jelas ya Bu, karena waktunya sudah tinggal segini. Pertanyaan pertama dari Pak Mustajab Hakim. Ini bagaimana mensinergikan penyusunan KRP untuk kegiatan berskala nasional yang ada di kabupaten atau kota? Mungkin ini terkait dengan bagaimana analisis dampak dan risikonya tadi. Sebentar. Sorry. Tes. Apa tuh? Sorry. Pertanyaan tadi mana? Banyak pertanyaannya. Bentar, Bu. Pertanyaannya, bagaimana mensinergikan penyusunan KRP untuk kegiatan berskala nasional yang ada di kabupaten atau kota, terutama dari sisi dampak dan risiko? Oke. Sama nih, sekarang kita di pusat lagi nyusun KLHS ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini program nasional gitu ya. Tapi kan tetap tempatnya ini adanya di kabupaten gitu ya. Jadi kalau secara ruang kita tempatkan dulu, identifikasi dulu nih semua. Identifikasi dulu KRP nasional. Ada nggak di lokasi kabupaten ini? Kalau ada langsung ditaruh nih spasialnya, ruangnya ada di sebelah mana, ya. Kalau di tata ruang nasional kan biasanya cuma arahan, gitu kan? Cuma arahannya kan seperti di TPB Perpres 59 dikatakan bahwa ada rencana pembangunan jalur rel kereta api di Kalimantan Tengah di Kabupaten A gitu ya. Nah, berarti Kabupaten A tersebut harus mengalokasikan trase untuk rel kereta apinya, gitu. Nah, kemudian baru dilihat lagi KRP tata ruang provinsinya. Di provinsi ada nggak yang menyangkut di Kabupaten A tersebut? Harus juga digambarkan. Jadi ada rencana jalan tol umpamanya di Kabupaten A, ya digambarin jalan tolnya ada di mana. Sehingga diharapkan dengan adanya sinkronisasi antara KRP tingkat nasional sampai dengan KRP tingkat kabupaten, kalau sudah tergambarkan dan diintegrasikan, diharapkan tidak ada lagi terjadi tumpang tindih atau tidak ada lagi konflik-konflik terhadap kebutuhan lahan. Saya sih nganunya ke sana. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk melakukan kajian KLHS secara detail untuk RDTR, terutama kajian secara spasial untuk daya dukung dan daya tampung LH, mengingat kedetilan peta 1:5000 itu masih terbatas. Iya. Kalau peta tematik 5000 memang sangat terbatas, mungkin juga masih belum gitu ya.
Kemudian juga kalau untuk tingkat RDTR, kan juga kalau KLHS memang juga tidak disarankan untuk data primer. Tapi kalau untuk RDTR, ini ada sesuatu hal yang kalau bagi saya nih, ketika teman-teman RDTR sudah menetapkan zona perdagangan dan jasa di mana, kemudian struktur ruangnya di mana, analisisnya adalah gitu ya. Kalau saya analisisnya adalah terkait dengan tadi, dengan slide saya yang terakhir, perubahan iklim. Kita melihat proyeksi kalau RDTR kan 20 tahun masa berlakunya. Proyeksi 20 tahun yang akan datang di zona pemukiman rendah, tinggi, sedang itu bisa menampung berapa populasi maksimalnya. Asumsi sekian populasi memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, dia diasumsikan punya mobil, gitu ya. Punya mobil, kalau sekali waktu dia keluar memanfaatkan struktur ruang, berarti ada potensi-potensi macet. Potensi macet ini terkait dengan terjadinya perubahan iklim. Nah, hal ini yang perlu dikaji gitu. Kemudian, struktur ruang untuk pemukiman tinggi, rendah, sedang. Berapa maksimalnya? Populasinya berapa? Sementara karakter wilayah dari RDTR itu memungkinkan apa enggak? Jadi hasil analisis kami terhadap IKN ya, IKN dengan karakter wilayahnya seperti itu, di mana ketersediaan airnya sangat terbatas, dihitung dengan potensi air sekian, populasi yang bisa ditampung berapa? Hanya 2 juta. Kalau lebih dari 2 juta berarti timbul masalah kekurangan air, timbul masalah kekeringan, gitu. Nah, berarti artinya apa? Artinya akomodasi lainnya menunjang untuk pemenuhan kebutuhan untuk 2 juta populasi. Jadi pergi analisisnya ke sana. Sama untuk tingkat RDTR juga demikian. RDTR biasanya luasnya 3.000 sampai 5.000 hektar. 3.000 sampai 5.000 hektar bisa nampung untuk berapa populasi. Kita kaitkan lagi dengan tujuan. Tujuan RDTR-nya untuk apa? Untuk ekonomi, untuk sosial, untuk budaya. Nah, itu terkait dengan ke sana. Jadi intinya sebetulnya tergantung tujuannya untuk apa, sehingga pola ruang dan struktur ruangnya nanti mengikuti. Ini betul-betul kajian ilmiah gitu loh. Bukan kajian hanya sekedar kajian, enggak. Karena resiko dampaknya dilihat, proyeksi ke depannya cukup apa enggak, nanti kalau udah cukup, potensi sampahnya gimana, potensi pencemarannya bagaimana, apakah perubahan iklimnya terjadi, kualitas udaranya bagaimana, kualitas airnya bagaimana, dampak terhadap kualitas tanahnya bagaimana, kalau di sana ada kawasan industri, jadi perginya ke sana. Makanya kalau untuk RDTR, dia tidak bisa dikerjakan oleh satu ahli saja, karena RDTR itu menyangkut kota. Kota itu dengan segala macam permasalahan ada di situ, dari sampah, pencemaran, berarti ahli-ahli tersebut juga harus dilibatkan. Mungkin itu. Baik Bu, selanjutnya ada pertanyaan juga dari pemirsa di YouTube. Ini dari YouTube atas nama Lisa Pratiwi. Pertanyaannya adalah, bagaimana proses penapisan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko LH? Apakah terdapat penilaian sendiri atau langsung usulan? Itu terhadap KRP lainnya mungkin ya. Mungkin. Kalau identifikasi KRP itu langsung pakai visuanalisis tadi, penjelasan pasal 15 Undang-Undang atau pasal 3 PP 46 2008. Yang tadi ditanyakan salah satu indikatornya adalah perubahan iklim, kemudian berdampak pada peningkatan banjir apa enggak, nah, yang itu. Intinya pasal 3 PP 46 atau penjelasan pasal 15 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Oke, ada lagi? Selanjutnya pertanyaan dari Pak Aziz Hatuina. Ini ada contoh kasus pemukiman pedalaman Papua yang sudah hidup di dalam kawasan konservasi. Okay. Nah, ini kan mereka butuh akses ke wilayah yang sudah terbuka.
Apakah ini bisa dibangun akses jalan ke daerah tersebut? Ya, ada wilayah pemukiman yang sudah dari bergenerasi gitu, beberapa generasi udah di situ dan sekarang sebagai kawasan konservasi. Jadi dalam rangka, saya singkatnya aja, dalam rangka TORA ya, TORA itu mengidentifikasi lokasi-lokasi pemukiman yang berada di dalam kawasan hutan. Itu diberi peluang untuk pemukiman-pemukiman yang usianya sudah lebih dari 20 tahun, itu harusnya udah diidentifikasi. Di kawasan konservasi ada berapa, di kawasan lindung ada berapa pemukiman, di kawasan hutan produksi ada berapa pemukiman, itu udah. Dan program ini sudah ada di tahun 2018. Sekarang harusnya udah selesai. Ya, program TORA itu harusnya udah selesai. Payung hukumnya adalah, Bu Wati mungkin bisa bantu, payung hukumnya adalah PP 104 dan juga Perpres apa Impres ya Bu Wati ya, tentang TORA itu, yang mengatakan bahwa kalau di kawasan konservasi, kalau sudah berpuluh-puluh tahun itu, yang saya ingat kalau di kawasan konservasi harus relokasi. Harus relokasi. Bantu sedikit, boleh? Ya, mohon bantuannya Bu. Sedikit aja mengenai yang TORA tadi, mungkin yang Perpres itu, yang IPTKH, itu kalau dia di kawasan konservasi, memang dicek dulu apakah dia sudah ada sebelum ditunjuk di kawasan konservasi atau sebelum. Kalau misalnya dia yang sesudah ditunjuk, baru ada kawasan konservasinya, memang itu di Perpres tersebut dia harus relokasi ya. Tapi kalau misalnya dia memang sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan, nah itu di enklave. Enklave ya. Iya, makasih Bu Wati. Jadi itu tadi keterangan Bu Wati. Karena ini Bu Wati punya kerjaan nih kalau di LHK TORA itu. Jadi ketika ada masyarakat di dalam kawasan konservasi dipilah. Dia udah dipilahnya gini. Kawasan konservasinya duluan atau masyarakatnya duluan. Kalau masyarakatnya duluan baru ditetapkan menjadi kawasan konservasi, berarti wilayah konservasinya itu di enklave. Enklave itu adalah dikeluarkan dari kawasan konservasi. Tapi kalau kawasan konservasinya duluan ditetapkan, terus masyarakatnya masuk, nah solusinya adalah masyarakatnya dikeluarkan, dipindahkan. Jadi itu bedanya. Jadi tinggal dilihat aja, kawasan hutannya duluan atau masyarakatnya duluan. Solusinya udah ada di Kepres tentang TORA. Ya. Mungkin itu ada lagi? Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ida Munfarida. Ini pertanyaannya adalah jika suatu kawasan konservasi bisa diubah fungsinya agar bisa dilakukan pembangunan, apakah justru tidak akan membahayakan lingkungan? Lalu apa saja syarat atau kategori kawasan konservasi tersebut sehingga bisa diubah fungsinya? Iya. Gerbang terakhir tuh kawasan konservasi. Dia sangat susah sekali untuk bisa dialihfungsikan. Untuk dirubah fungsi itu sangat susah sekali karena biasanya sudah penetapan ya, semua kawasan konservasi di Indonesia sudah penetapan. Selalu ada peluang gitu ya, karena kita dalam rangka membangun gitu kan, tidak menutup, tidak mengunci rapat, selalu ada peluang, tapi peluang tersebut dengan mekanisme yang sangat sulit. Nanti bisa dipelajari aja PP 104 2015 gitu ya. Syarat-syaratnya banyak, mekanismenya juga rigid gitu ya. Silakan nanti dipelajari itu karena itu sesi tersendiri lagi tuh kalau mau ngejelasinnya. Ya. Silakan, ada yang lainnya? Selanjutnya Selanjutnya pertanyaan dari Pak Giri Sihombing. Ini untuk usaha yang ditutup karena melampaui DDDT-LH, mohon dijelaskan mekanisme dan indikator yang digunakan untuk melihat usaha tersebut melampaui atau tidaknya. Gimana?
Tolong ini. Untuk usaha yang ditutup karena melampaui DDD TLH, mohon dijelaskan mekanisme dan indikator yang digunakan untuk melihat apakah usaha tersebut melampaui atau tidaknya. Oh, oke. Jadi kalau untuk tingkat kabupaten, provinsi gitu ya, kan kita udah punya peta daya dukung, daya tampung. Dan sudah ada juga di wilayah mana yang daya dukung, daya tampungnya sudah terlampaui dan di mana yang belum gitu ya. Nah, seperti Bali. Bali sebagian wilayahnya itu sudah ada yang melampaui. Berarti tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan di wilayah yang daya dukungnya sudah terlampaui. Gitu. Biasanya izin usaha tersebut gitu kan, yang udah ada silakan masih tetap berjalan. Tapi kalau yang belum ada ini tidak bisa ada izin baru gitu. Itu pengertiannya. Jadi ketika sebuah wilayah daya dukung, daya tampungnya sudah terlampaui, tidak ada lagi izin usaha yang baru. Tapi izin usaha yang lamanya tetap berjalan sampai izinnya selesai. Jadi gitu. Ini saya baca di sini ada dari Muhsin ya. Beda KLHS dan AMDAL. Sesama instrumen pencegahan. KLHS itu di dokumen perencanaan ya Bapak Ibu ya, dokumen perencanaan yang tadi tata ruang, RPJM. Tapi kalau AMDAL itu kan biasanya kepada izin usaha ya. Kalau secara ringkasnya terhadap perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kalau KLHS terhadap pemerintah. Nah, itu yang beda. Perbedaan lainnya AMDAL biasanya spesifik. Cuma di dalam wilayah izin usahanya. Tapi kalau KLHS, ibaratnya AMDAL regional. Jadi dalam satu hamparan wilayah. Bukan cuma parsial-parsial unit-unit usaha satu persatu, enggak. Jadi kalau KLHS itu secara bisa dibilang dalam sebuah wilayah kajian. Jadi bukan hanya satu persatu kegiatan. Jadi itu yang membedakan. Kalau analisis kajian lingkungannya, AMDAL lebih detail, tapi sesuai dengan PP 27/2012, apabila RDTR sudah dibikin KLHSC secara rinci dan secara kajian ilmiah, bisa dimintakan pengecualian AMDAL. Nah, itu perginya ke sana. Jadi kalau RDTR-nya, tapi ya itu tadi RDTR-nya kalau seperti gambar yang saya share tadi ya, udah tahu nih pemukimannya, jumlahnya sekian, udah berada di wilayah-wilayah yang aman gitu ya. Nah, itu bisa diminta pengecualian AMDAL. Tapi kalau masih belum rigid RDTR-nya, itu masih jauh deh kayaknya untuk pengecualian AMDAL. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, beda antara KLHS dengan AMDAL. Selanjutnya nih ada dari Indra Siagian. Untuk Pokja KLHS, adakah dasar hukum untuk dapat memungkinkan dianggarkan honor anggota Pokja yang ASN? Honor Pokja, ini beda-beda ya. Orang butuh itu tinggi ya, dia tinggi. Ya. Pasti itu bilang pasti ada hubungan. Siapa? Sudah Bu. Untuk honor Pokja, kalau Pokjanya itu tusinya adalah menyangkut KLHS, itu biasanya nggak boleh dibayar kalau tusinya. Tapi kalau bukan tusinya, tapi dia masuk dalam Pokja, biasanya masih bisa dibayar, Pak. Yang setahu saya gitu ya. Yang setahu saya. Yang nggak boleh dibayar kan, dia punya tusi KLHS. Kemudian dia juga masuk di anggota Pokja. Kemudian dihonorkan. Nggak bisa, karena Pokjanya itu menunjang tusinya dia. Sementara untuk tusinya dia kan udah ada tukin dan juga udah ada gaji. Tapi kalau yang bukan tusinya, itu masih bisa dibayarkan honornya. Umpamanya nih, kalau saya kan tusi saya di KLHS.
Tapi ketika saya masuk di Pokjanya perubahan iklim, itu bisa dapat honornya gitu. Nah, jadi sama, ini tinggal dilihat aturan Kemenq-nya aja ya Pak ya, untuk Pak Indra Siagian. Kemudian, ini udah ya. Ada beberapa yang menanyakan konsekuensi hukum, Bu. Jadi konsekuensi hukum ya bagi pihak yang tidak mematuhi atau tidak menyusun KLHS. Oh, konsekuensi hukumnya. Pengalaman KLHS RT RW Riau itu sekarang jadi cacat hukum. Kenapa? Karena ada komplain dari Walhi ya, dia judicial review, putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa Perda Tata Ruang Riau sekarang tidak berlaku. Tapi mungkin bukan tidak berlaku secara utuh satu perdanya, mungkin ada pasal-pasal tertentu yang tidak. Salah satunya adalah karena rekomendasi KLHS tidak diintegrasikan ke dalam tata ruangnya. Rekomendasi KLHS mengatakan bahwa untuk Perda Tata Ruang Riau, KLHS harus disusun ulang, gitu ya. Itu ada KLHS, Pak. Mahkamah Agung mengatakan bahwa perdanya menjadi cacat hukum. Apalagi kalau dokumen perencanaan tata ruang, RPJM, tidak ada KLHS-nya. Itu justru menjadi perda yang dihasilkan bisa batal. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Administrasi Negara. Kalau nggak salah Undang-Undang nomor 40 apa nomor 30 gitu, itu tahun nanti tolong Bapak Ibu lihat aja, adalah Undang-Undang Administrasi Negara di pasal 50. Jadi syarat sebuah peraturan itu ada 3. Diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian materi muatannya terkait, dan melalui prosedur yang benar. Jadi kalau seandainya tata ruang tidak dilengkapi dengan KLHS, ada prosedur yang tidak diikuti, yaitu prosedur yang kedua, bahwa kelengkapan persyaratan perda tidak lengkap, yaitu tidak ada KLHS. Sehingga posisinya perda itu adalah posisinya bisa dibatalkan dan bisa digugurkan. Jadi konsekuensi hukumnya ke sana. Silakan, masih ada lagi? Masih ada, Bu. Silakan. Bagaimana dengan kawasan strategis nasional? Apakah boleh ada aktivitas pertambangan, perkebunan, atau yang lainnya? Pertanyaan dari Bapak Nurul Ihsan. Kawasan strategis nasional. Tergantung, kalau kawasan strategis nasional itu kan tadi ada tipologi ya, berdasarkan tipologi. Tipologi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, daya tampung. Kalau dia masuk, kalau tambang itu bisa aja dia masuk ke dalam kawasan ekonomi ya, tipologi ekonomi. Bisa aja Pak, jadi tergantung di lokasi tersebut potensinya apa, ekonomi yang mau dikembangkan apa. Yang lain bisa dikembangkan. Ya? Kawasan strategis. Kawasan strategis nasional, bukan kawasan konservasi kan Pak? Ya. Panjang dia di dalam pola ruang budidaya ya bisa dikembangkan Pak. Kawasan strategis itu kan tadi di materi saya berdasarkan tipologi. Tipologi yang ada di kawasan strategis adalah tipologi berdasarkan ekonomi, berdasarkan sosial budaya, berdasarkan daya dukung, daya tampung. Dan satu lagi saya lupa, ada 4 kan? Nah kalau kawasan strategis itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi, ya tambang ini kan meningkatkan ekonomi. Bisa aja. Yang tidak boleh adalah ketika kawasan strategis tersebut, tipologinya adalah untuk meningkatkan daya dukung, daya tampung. Di mana di dalam batas wilayah dari kawasan strategis tersebut, ada kawasan konservasi. Kalau ada kawasan konservasi nggak bisa. Karena untuk tambang, sesuai dengan Undang-Undang Kehutanan, hanya boleh di hutan produksi dan hutan lindung. Demikian, Pak.
Silakan, masih ada lagi? Ada Bu, mengenai dari Pak Ahmad Firmansam, tolong jelaskan perbedaan analisis KRP dengan pendekatan dampak dan pendekatan strategis seperti terurai pada PP 46. Ya. Pendekatan dampak dan strategis. Kalau strategis biasanya KRP yang ditapis itu biasanya yang sifatnya strategis juga. Contohnya umpamanya kan kita ada kebijakan rencana program. Seperti tadi kan, RPJM muatannya ada visi, ada misi gitu ya. Nah, biasanya yang strategis itu biasanya di visi misinya ini, analisis strategisnya. Tapi ketika bicara program, biasanya pendekatannya adalah pendekatan dampak. Karena kalau udah program, kan kita bicara lokasinya di mana, volumenya berapa, sehingga kita bisa tahu dampak kerusakan lingkungannya apa yang terjadi. Tapi kalau pendekatan strategis biasanya juga yang ditapis juga terhadap kebijakannya. Kebijakan visi, misi gitu kan, biasanya kan lebih inovatif, lebih visi ke depan gitu. Nah, itu pendekatannya pendekatan strategis. Jadi perbedaan antara K, R, dan P-nya itu. Biasanya K pendekatannya strategis, R dan P biasanya dampak. Demikian, Pak. Mungkin karena pesertanya sangat tertarik atas pemaparan Ibu, banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab sekarang, dan mengingat sekarang sudah pukul 13.48 dan juga kita harus berlanjut kepada materi selanjutnya. Mungkin materi dari Ibu Fatma, apakah mungkin Ibu ada penambahan kata terakhir dulu gitu Bu untuk menutup sesi ini? Saya biasanya kan materi yang saya bawakan peraturan perundangan. Tapi pengalaman saya mengatakan ternyata teman-teman sangat banyak yang tidak memahami justru muatan KRP-nya. Makanya saya pada sesi ini saya ingin membagi kepada teman-teman muatan KRP itu apa gitu. Nah, disinilah jalur saya supaya teman-teman bisa memahami KRP itu kita lihat ke muatan tadi. Jadi kalau tata ruang ya struktur dan pola ruang. Kalau RPJM berarti ada rencana-rencana program yang sesuai dengan TPB. Ini semua karena menyangkut dokumen perencanaan ini kan visi kita ke depan, kita mau bangun apa. Nah, dikaitkan dengan KLHS sebagai instrumen mencegah kerusakan lingkungan. Semua ini harus bicara secara spasial. Artinya kita bicara lokasi, bicara volume, untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Jadi artinya apa ya? Kalau kita nggak tahu pembangunan yang mau kita rencanakan ada di mana, kita nggak bisa mengkajinya, gitu. Kalau kita nggak tahu berapa volume yang akan kita siapkan untuk membangun, kita nggak bisa mengkajinya. Jadi saya cuma pengen ngasih tahu apa dasar Bapak Ibu menyiapkan pola ruang masing-masing sektor sekian. Jadi kalau pengalaman disertasi saya mengatakan bahwa hasil penelitian saya mengatakan kalau izin pinjam pakai itu adalah kegiatan tambang berada di dalam kegiatan HPH atau HTI. Itu hanya bisa 30%. Kan ekonomi tambang lebih bagus. Kalau di 100% kan berarti ekonominya akan meningkat. Enggak. Justru kalau di atas 30%, perusahaan tambang untungnya besar, tapi perusahaan HTI ruginya sangat besar. Dan dari nilai ekonomi lingkungannya pun juga, kalau lebih dari 40%, lingkungan makin banyak rusak. Nah, dasar seperti ini harusnya juga terjawab di tata ruang. Kenapa pola ruang pertanian sekian persen? Kenapa pola ruang kota sekian persen? Kenapa pola ruang kehutanan sekian persen? Harus ada dasar. Nah, sepanjang nggak ada dasar, berarti masih
analisisnya harus ditingkatkan. Nah, ini adalah muatan KRP terkait dengan struktur dan pola ruang. Mungkin itu Pak Mas Satria yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada penyampaian dari Ibu Fatma Juwita. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak atau Ibu yang pertanyaannya tidak bisa di channel sekarang. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu untuk kepada instruktur, dan mungkin di lain kesempatan bisa ditanyakan kembali kepada Ibu Fatma Juwita, atau mungkin bisa menghadiri kuliah-kuliah lain dari Ibu Fatma Juwita mungkin di forum lain seperti itu. Ya, mungkin saya izin bicara, Mas Satria ya. Pertama terima kasih Bu Fatma, ini sudah terus membantu kami di PSLH ya Bu. Dan sepertinya peminatnya tambah banyak Bu. Mudah-mudahan ke depannya Bu Fatma masih terus bisa membantu kita buat lagi webinar sejenis ini, baik dalam konteks pelatihan KLHS online ataupun kita buat dalam forum khusus membahas KLHS. Nah, bagi Bapak Ibu yang terutama yang di YouTube yang belum sempat dibaca, kami telah catat ininya ya, maksud saya telah catat pertanyaannya, nanti kita akan jadwalkan kembali dengan Bu Fatma. Kemudian tolong subscribe saja di channel YouTube-nya sehingga nanti bisa dapat info jika kami akan melaunching webinar lagi. Kemudian bagi peserta yang hadir di sini, saya laporkan ada 106 peserta, Bu Fatma. Iya, banyak ya. Alhamdulillah Bu, peminatnya. Pertanyaannya juga masih banyak ya yang belum saya jawab. Nah, ini juga. Jadi ternyata 1,5 jam belum cukup ya Bu Fatma ya. Mudah-mudahan nanti saya akan koordinasi lagi dengan Bu Fatma, kalau Bu Fatma ada waktu kosong lagi nanti kita bisa jadwalkan khusus untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari kami di sini dari peserta pelatihan, terutama tentang masalah regulasi. Saya pikir hanya Bu Fatma nih yang bisa membantu ya. Oke. Barangkali masih ada waktu, kalau di saya ada 5 menit lagi ya, Mas Satria ya? Iya, masih ada 5 menit. Ya, silakan Bu Fatma. Barangkali ada ya closing remark untuk sesi Ibu. Terima kasih dari kami dari PSL ITB. Baik, terima kasih Pak Asep. Ini yang ada di depan saya ini pertanyaannya, Undang-Undang 2314 dikatakan bahwa sampai dengan 12 mil di ruang laut, di luar migas, adalah kewenangan provinsi. Akibatnya reklamasi di laut menjadi kewenangan provinsi. Namun bagaimana dengan daratan hasil reklamasi tersebut? Apakah masih menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota? Jadi kalau pertanyaan ini, artinya pada saat provinsi bikin tata ruang daratan, ya rencana reklamasi ini tidak ada di rencananya tata ruang daratan. Adanya adalah di RZWP3K, ya. Ketika ada di RZWP3K, daratannya belum ada, ya, daratannya belum ada. Dia merupakan bagian dari kegiatannya RZWP3K. Nah, kalau dia sudah jadi kan RZWP3K itu kan masa berlakunya juga 20 tahun ya. 20 tahun, pada saat 20 tahun itu dilakukan reklamasi, itu masih dalam pengawasan provinsi. Ya. Apakah reklamasi tersebut selesainya kapan gitu ya. Nah, nanti pada saat selesai, nanti ada aturan lain, ada aturan lanjutan. Apakah daratan tersebut nanti kewenangannya di mana? Itu biasanya ada ininya lagi. Kalau pengalaman di DKI gitu ya, meskipun belum berlanjut gitu kan. Jadi terhadap pulau-pulau yang belum, itu masih kewenangan di provinsinya. Tapi terhadap pulau-pulau yang sudah, itu ada regulasi barunya. Jadi ibaratnya sama seperti umpamanya nanti IKN ya, IKN jadi kita pindah gitu kan. Jadi bukan merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, tapi merupakan badan otorita gitu.
Jadi mungkin itu ada regulasi lanjutannya nantinya. Saya ini menjadi PR, saya akan baca-baca lagi regulasinya kemana tapi kalau yang saya tahu selama ini itu nanti ada regulasi-regulasi baru, ya seperti IKN. Tapi kalau dilihat lagi di Sulawesi Selatan atau di provinsi lain, itu kewenangannya jatuhnya ke provinsi ya Pak ya, jatuhnya pengawasannya di provinsi. Mungkin itu untuk sementara Pak Rimba Arif jawaban yang bisa sampaikan. Selanjutnya apa ini? Dalam hal menyusun KRP muatan KLHS apabila kegiatan strategis misalnya Hankam akan dibangun di kawasan konservasi, mana yang lebih prioritas? Tetap ya Pak ya, untuk di kawasan konservasi tetap yang paling prioritas adalah untuk penelitian dan pengembangan. Jadi Hankamnya biasanya juga menggeser atau kawasan konservasinya berada di kawasan zona penyangga, bukan di intinya. Jadi di intinya betul-betul nggak boleh. Pertama, tetap kawasan konservasi tidak bisa, ya, lebih-lebih di zona intinya. Kalau untuk Hankam dilihat lagi, Hankam itu kegiatannya apa? Kalau Hankamnya untuk apa ya? Terkait dengan habitatnya satwa di situ yang tidak bisa dipindah, ya kegiatan Hankamnya biasanya yang agak digeser Pak. Ini sesuai undang-undang ya. Kemudian masih ada 2 menit, kawasan ekosistem Loser, strategis nasional untuk fungsi lindung. Biasanya Loser ini kan juga kawasan konservasi. Ini mesti buka kamus dulu ya Bapak Bu Nurul ya. Saya tidak hafal apakah dia masuk strategis nasional atau tidak. Ya, mungkin nanti saya cari menjadi bahan PR bagi saya untuk bisa menjawabnya. Mungkin itu karena udah jam 2 tepat, bagi teman-teman mohon maaf tidak bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan, tapi ini PR bagi saya, akan saya jawab. Minimal melalui apa ya, melalui bahan yang akan saya share. Apakah kalau tidak memungkinkan secara bertemu ini, ya minimal saya akan membagikan hasil jawaban saya melalui Pak Asep atau Pak Satria. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Fatma. Sama-sama. Untuk yang masih menyaksikan di YouTube, kita akan ada sesi lagi besok jam 9 pagi dengan pembicara Bapak Dr. Medril Zam dari Bappenas. Beliau adalah Direktur Lingkungan Hidup Bappenas. Kemudian dilanjutkan nanti ada dari Kementerian Dalam Negeri ya, Selasa jam 10.30. Kemudian hari Rabu pagi ada Pak Erik dari KLHK jam 9 sampai 10.30. Kemudian ada Pak Arya dari Kementerian ATR jam 10.30 sampai jam 12. Jadi untuk yang peserta dari YouTube silahkan hadir kembali besok jam 9 sampai jam 12 dan juga hari Rabu jam 9 sampai 12. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah akses di YouTube kami ya. Dengan ini acara di YouTube kami tutup. Silakan Bapak Ibu hadir kembali besok jam 9 dan juga hari Rabu jam 9 sampai jam 12. Mohon maaf jika ada kekurangan dari pelayanan kami dari PSLA ITB, kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua di channel YouTube PSLA ITB. Mungkin itu penutup saya, Mas Satria dari panitia untuk YouTube channel ya. Kalau untuk kita masih jalan terus sampai nanti jam 4. Oke. Ibu Fatma, terima kasih. Mungkin sebelum Bu Fatma log out ya, saya panggil dulu Bu Asti. Sudah hadir belum? Sebagai pembicara berikutnya. Iya, sudah Pak, sedang menyaksikan. Ya. Ya, Bu Fatma, terima kasih banyak sudah hadir. Jangan bosan-bosan, Bu, kalau nanti dimohon bantuan untuk
menjadi pembicara di kami. Ya, Bu Fatma bisa terus menyaksikan atau bisa log out, bebas Bu.